Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akang Ojol ya guys ya. Seperti biasa nih. Tapi ini agak berbeda, bukan membahas tentang on vlog ya, on beat sambil vlog. Tapi sekarang membahas tentang curhatan lah, curhatan Akang Ojol. Gimana sih gitu pertamanya, kok bisa bikin konten tentang ojol gitu ya? Dan siapa sih yang memotivasinya gitu guys? Ini rencananya mau ke Marga Asih dulu, ke saudara ya. Ada saudara di Marga Asih. Rencananya mau kan di sana itu gini ya, kan di sana itu ada wifi. Jadi di kosan saya nggak pasang wifi toh. Jadi di saudara saya ada wifi, mau ikut nge-wifi, mau ngupload video yang ini ya. Nah, yang ini, Cok. Karena gini, curhat dulu ya, Cok, ya. Karena kalau ngupload video, satu video itu, Cok, itu menghabiskan kurang lebih 4 giga sih ya, gerak. Sok, bayangin. Kan kalau vlog-vlog saya rata-ratanya itu kurang lebih ya, setengah jam toh ya. Kalian coba lihat di video saya ya, rata-ratanya itu kurang lebih setengah jam ya. Nah, itu menghabiskan kurang lebih satu video itu 4 giga untuk nguploadnya ya. Pasti lebih sih menurut saya. Nah, kalau dipikir-pikir itu ya, kalau kita belum ada penghasilan di YouTube gitu, sebenarnya nge-YouTube gini, ngupload video gini buang-buang uang tuh sebenarnya mah. Bayangin aja 4 giga nih, kita beli pulsa buat marketing data. Ya kurang lebih 4 giga itu 20.000 ya. Ya taruh aja satu video 20.000, Cok, kita mengeluarkan uang. Sedangkan kita nggak ada penghasilan di YouTube gitu ya. Nah, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga proses ya. Makanya saya suka bilang ke kalian gitu, dan yang lagi nonton video ini gitu, tapi belum subscribe, jangan lupa di subscribe gitu guys, supaya channel ini semakin berkembang gitu ya. Dan ke sayanya juga semakin semangat bikin videonya, Cok, kalau ada respon dari penontonnya gitu. Nah, di kesempatan kali ini ya, kita akan mencoba membahas ya. Mungkin ada yang bertanya gitu, ada yang kepo nih, Mang, ulah Mang gitu ya, bisa nggak ngerti semua bahasa Indonesia aja. Bang, pertamanya gimana sih gitu ya? Kok bisa dibilang ya motovlog ojol ya? Karena konten-konten saya ojol, bukan masak, Cok. Mang, gimana sih pertamanya jadi konten kreator ojol gitu atau motovlog ojol? Dan apa sih atau siapa sih yang memotivasi pertamanya gitu ya? Oke, kita akan bahas ya. Jadi perkenalkan, saya driver pemula, Cok, dari Bandung gitu ya. Tapi asal saya dari kota Majalengka, saya ngerantau ke Bandung. Dan dulunya itu saya kerja formal gitu ya di PT salah satu perusahaan di sini nih di Cibaligo ya, PT Gerahan namanya ya. Saya sudah 3 tahun di situ dan habis kontrak saya. Keluar aja dari situ teh karena habis kontrak. Terus saya ada saudara punya akun Grab sama Gojek ya. Nah, si akun Gojeknya itu dialihkan sama saudara teh ke mobil jadi gokar ya. Dan si Grabnya itu nganggur gitu, nggak kepake karena motor saudara saya hilang. Jadi saya pakailah akun Grabnya. Pertamanya itu, jadi saya terjun ke ojol itu pertamanya dipinjemin akun sama saudara ya, akun Grab. Dipikir-pikir sama saya, anjir kok ini enakan gini ya ngojol gitu. Sehari ya bisa dibilang kotornya 200.000 gitu ya. Kerjanya juga bebas, terus waktunya bebas ya. Jadi nggak ketekan targetan. Kalau dikerja sama orang lain kan ya kalian tahu lah, ditutunjuk batur ya, cek Sunda nanya mah. Jadi saya berarti kurang lebih udah setahun lebih lah, mau hampir 2 tahun, Cok, nggak kerasa weh. Saya keluar kerja di PT itu 2022 bulan 4 ya. Yang ngojol itu kurang lebih bulan 5-nya ya. Berarti udah setahun lebih ya. Mungkin ada yang
nanya juga ya kayak gini, misalkan, Bang, kalau ngojol di zaman sekarang gitu, apakah lumayan nggak gitu pendapatannya gitu ya? Menurut saya sih ngojol itu gimana kitanya ya, balik lagi ke orangnya gitu, Cok. Kalau kitanya misalkan getol gitu ya, apa giat, semangat ngojolnya, pasti pendapatan juga pasti akan sebanding lah gitu. Kalau akunnya sudah bagus ya, minimalnya kalau kita jalan Indri akunnya sudah Prio gitu. Nah kalau akunnya Gojek, Grab itu harus konsisten gitu. Ibaratnya kayak dagang gitu ya, kalau ngojol ini nggak nentu, tapi sekalinya kalau kita memang lagi bagus, kita bisa melebihi pendapatan harian pekerja formal gitu, yang kayak di PT di Bandung gitu ya. Kalau di Bandung kan hitungannya kalau UMR Cimahi itu seharinya bisa 120 atau 125 ya, kalau di hitungnya per harinya gitu ya. Itu pun kalau di pabrik masih kotor 120 itu. Nah, jadi kayak gitu Cok ya. Kalau tentang pembahasan tentang pendapatan di ojol sekarang ini ya. Jadi gimana kitanya, balik lagi ke kitanya gitu ya. Oke, kita sekarang membahas tentang, pertama saya mencoba gitu ya menjadi motovlogger ojol gitu ya. Jadi pertamanya gini, iseng-iseng sih sebenarnya mah. Saya teh mikir teh maknya kur ngojol hungkul gitu ya. Masa ngojek doang gitu kalau bahasa Indonesianya mah. Jadi saya mencoba untuk sambil ngevlog gitu ya ngojolnya gitu. Jadi ada kenang-kenangan sih sebenarnya mah. Jadi ketika kalau kita misalkan, kalau saya gitu ya misalkan nggak di dunia perojolan lagi, jadi ada kenang-kenangannya gitu, ada historinya di YouTube, jadi bisa saya lihat-lihat gitu, Cok. Pertamanya ya kalau misalkan ya kalau ada rezekinya gitu, dikasih rezeki sama Allah, misalkan di konten-konten kayak gini ada AdSense atau uangnya gitu, ada gajinya, ya alhamdulillah gitu ya. Dan youtuber besar juga pasti dari bawah semua, Cok. Dan juga dia dapat uang itu balik lagi ke penontonnya gitu ya. Berkat kalian dia digaji, punya gaji besar itu gitu, Cok. Berkat penontonnya. Nah, siapa sih gitu yang memotivasi saya menjadi motovlog ojol gitu ya? Yang pertama itu saya lihat kontennya di channel ini ya, Bang Juple. Kalian pasti ada yang tahu gitu ya. Kalau gak salah Bang Juple itu akunnya itu akun Gojek ya, driver Gojek dari Bogor kalau gak salah Bang Juple. Pertamanya itu saya lihat kontennya itu Bang Juple, Cok. Saya termotivasi pertama itu dari Bang Juple ya. Saya suka dari Bang Juple itu dari konsistennya gitu ya. Terus apa ya, pembawaan dia di konten gitu, terus cara membawakan kontennya gitu ya. Jadi asik aja gitu no, lihat Bang Juple itu kalau lagi on beat gitu ya. Dan juga gacor tuh, mantep akun Gojeknya ya. Suhu gitu, cek Bang Juple mah gitu. Keluar subuh juga tukang oncom cina. Cek Bang Juple dah. Nah, yang kedua itu saya termotivasi dari konten kreator channel YouTube-nya yang namanya ini, Cok. Yang namanya Klakson Online ya. Kalian juga pasti udah ada yang tahu gitu ya. Namanya itu kalau gak salah Bang Ridwan namanya teh. Kayak gue kurang tahu, bisa salah gitu ya guys ya. Dia itu dari Manado kalau gak salah. Kalau gak salah ya. Nah, pertama lihat konten Indri ya, konten Inref, tentang membahas tentang Inref, terus ngevlog tentang apa namanya teh, on beat tentang Inref itu dari Klakson Online, dari Bang Ridwan ini ya. Nah, yang ketiga itu kalau dari Bandung sendiri nih, saya itu termotivasi dari channel ini, Jekret Channel ya. Mungkin Mang Jepri-nya lihat video ini, saya termotivasi salah satunya dari Mang Jepri sendiri gitu ya. Dan juga sering bertemu juga sama Mang Jepri sih sebenarnya, cuman
Pas sekarang jarang sih ketemu, soalnya saya sibuk narik ya, sama-sama narik gitu. Pasti kebanyakan penonton yang di sini juga pasti dari Mang Jepri juga. Soalnya sama-sama ini cok kontennya teh. Saya punya Grab, Mang Jepri punya, Indri juga punya, sama-sama cok. Jadi niatnya teh mau collab ini teh, mau pansos anjing. Tapi enggak, ini waktunya belum ada waktu ya. Enggak ketemu sama Mang Jepri-nya Mungkin di lain waktu ya bisa ketemu sama Mang Jepri, bisa bikin video bareng lah Mang ya. Nah mungkin itu ya, apa namanya teh, pertamanya saya terjun di ojek online terus sampai sekarang bikin konten-konten tentang ojol gini ya, pertamanya iseng doang ya. Terus yang termotivasi saya bikin konten itu ya dari 3 channel itu ya. Pertamanya Bang Juple, terus Klakson Online, terus yang ketiga Jekre Channel ya. Itu mungkin yang memotivasi saya menjadi konten kreator ojol gitu ya. Mungkin kedepannya semoga channel ini semakin berkembang ya, dan minta dukungannya kepada kalian cok, dibantu subscribe-nya ya guys ya. Mudah-mudahan channel ini semakin berkembang. Mungkin cukup segitu aja dari saya. Terima kasih yang udah menonton dan subscribe ya. Semoga kalian sehat selalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.